Hello guys, welcome back to my channel. Bulan lalu sudah ganti ban satu set. Kali ini gue akan membahas agak banyak tentang perkembangan pengalaman punya Captiva bensin facelift hingga odometernya 279.000 km. Hal pertama yang ingin gue bahas adalah tentang uji emisi dan polusi udara yang sempat parah di daerah Jabodetabek. Karena gue sempat sakit akibat polusi udara, gue memutuskan untuk memasang kembali catalytic converter pada Captiva gue. Setelah kembali terpasang, suara mobil tentu lebih halus dan gas buang pun sudah tidak berbau yang menusuk. Tarikan memang terasa sedikit lebih tertahan, namun tidak masalah karena paling tidak gue turut berusaha dan berkontribusi untuk mengurangi polusi udara. Hal kedua adalah gue telah melakukan penggantian steering rack. Steering rack gue ini sudah berusia 12 tahun sejak baru dan gue nggak pernah sekalipun melakukan repair rack steer. Ketika bulan lalu spuring setelah ganti ban itu, gue ikutan ngolong dan gue lihat rack steer gue itu udah rembes oli. Jadi kali ini gue melakukan penggantian dengan barang OEM tanpa brand karena agak sulit untuk mencari spare part original barunya. Menurut bengkel, selama ini penggantian dengan parts OEM belum pernah ada yang bermasalah. Dan penggantian OEM ini selisih sedikit biayanya ketimbang kalau kita lakukan repair di spesialis rack steer. Pertimbangan gue adalah dulu gue pernah melakukan repair di Pajero dan Nissan Serena, hasilnya itu repairnya cuma bertahan kurang dari 2 tahun. Gue berasumsi dengan barang original terbukti 12 tahun bertahan, maka ekspektasi gue dengan barang OEM ini ya sekitar setengahnya, 5-6 tahun. Lebih dari itu gue anggap aja bonus. Setelah rack steer baru terpasang, oli power steering kembali gue isi karena sebelumnya sudah tersisa sangat sedikit akibat bocor di rack steer. Oli power steer yang digunakan ini jenisnya sama dengan oli transmisi, yaitu Dexron 6. Setelah penggantian rack steer, hal selanjutnya yang gue lakukan adalah penggantian housing thermostat sekalian kuras air radiator menggunakan coolant dari TMO. Gue punya pengalaman yang bagus dengan coolant TMO karena waktu itu ada kebocoran. Coolant ini bisa membentuk semacam busa penambal sementara di bagian luar kebocoran. Karena itulah gue sangat merekomendasikan coolant TMO ini. Kondisi housing thermostat bawaan setelah 12 tahun ternyata sudah kelihatan keropos. Jadi gue diberikan 2 opsi spare parts. Yang pertama itu original dengan harga 3 juta lebih, dan yang alternatif dengan harga 1 jutaan saja. Perbedaan fisiknya ini sangat-sangat jelas. Original GM terbuat dari aluminium cast, tentu saja akan lebih awet karena bahan aluminium ini lebih tahan terhadap perubahan suhu panas dingin yang ekstrim. Selain itu, kekurangan part original ini adalah tidak termasuk termostatnya dan seal gasket water pumpnya juga nggak ada. Di sisi lain, housing thermostat alternatif non-GM ini terbuat dari semacam tungsten campuran aluminium dan besi. Dari bahannya saja sudah jadi pembeda bahwa ini memang seharusnya lebih murah. Pipa siku yang tertanam dan dipres pun terlihat dari bahan besi campur, jadi overall akan lebih ringan. Kelemahan dari bahan dasar adalah tidak akan seawet aluminium kalau terus terpapar suhu ekstrim panas dingin. Untuk mengantisipasi umur partsnya, gue menambahkan sealer tahan panas di setiap bagian sambungan dan presannya. Selain itu, menambahkan extra fan juga membantu mengontrol suhu coolant terjaga di sekitar 80 derajat Celcius, dan bonusnya mungkin termostat akan lebih awet juga. Housing thermostat ini terhubung langsung dengan jalur coolant dan water pump. Pada part ini terdapat juga sensor ECT atau Engine Coolant Temperature Sensor. Sensor ini memberikan sinyal bacaan suhu coolant. Suhu coolant yang optimal untuk Captiva bensin facelift ini ada di sekitar 80 derajat. Sensor ECT gue sebelumnya bermasalah, sudah getas karena umur sehingga patah. Harga sensor ECT original untuk Captiva bensin facelift itu 1 juta lebih. Kali ini dengan masukan bengkel, gue diarahkan menggunakan ECT Captiva diesel facelift dengan melakukan modifikasi pada soket harness. Harga ECT Captiva diesel facelift itu tidak sampai 600.000 dengan modifikasi soketnya. Jadi kalau kalian punya Captiva bensin facelift yang ECT-nya juga bermasalah karena getas, jangan khawatir, kalian bisa pertimbangkan alternatif untuk pakai punyanya Captiva diesel facelift dengan mengganti soket harnessnya. Selanjutnya, gue membersihkan busi dan gue juga sekalian ganti selang hawa crankshaft. Selang kecil ini membantu mengatur hawa dan uap oli mesin. Punya gue udah rusak, jadi uap oli itu tidak tersaring dan oli masuk ke saluran intake udara throttle body.
Akibatnya throttle body gue ini cepet banget kotor dan sensor solenoid valve intake juga cepet rusak karena bacaan timing jadi terganggu. Ketika gue buka busi, gue juga mendapati salah satu dari koil gue ternyata sudah patah. Ya karena umur, masih vakum sih kalau disambung, tapi gue memilih ganti aja supaya nggak kenapa-kenapa di jalan. Ada pilihan koil original, OEM, dan copotan. Gue mengarahkan kalau kalian mau ganti hanya satu, sebaiknya samakan dengan 3 yang lain. Maksudnya kalau kalian 3 original, sebaiknya satu yang diganti juga original. Tidak harus baru, copotan juga bisa. Yang penting original juga 4-4-nya. Kalau kalian mau ganti OI, jangan dicampur dengan original, ganti 4-4-nya dengan OI. Karena terkadang kalau dicampur akan ada sedikit perbedaan pengapian pada silinder walaupun minor. Gue juga mengganti solenoid camshaft intake dan exhaust sekalian karena ini memang part yang sering kena di mesin Captiva bensin facelift. Solenoid ini bertugas mengatur timing dan mesin 24L Ecotec Chevrolet ini memang terkenal punya masalah timing kalau mesinnya sudah mulai berumur. Yang terakhir tentu gue melakukan penggantian oli beserta filter olinya. Kali ini gue mencoba menggunakan oli hijau dari Liquimoly. Inilah Liquimoly Molygain. Katanya punya teknologi yang bisa mengurangi friksi dan mesin bisa lebih awet. First impression ini oli lucu sih, warnanya hijau. Beda dari yang lain dan secara subjektif ketika gue bawa nyetir memang rasanya itu di jalan lebih smooth. Mungkin setelah habis masa pakai olinya gue akan lakukan uji lab. Bagaimana menurut kalian? Setelah semua servis selesai, gue mengeluhkan ada suara mengganggu di sisi depan kiri atau sisi penumpang. Seperti suara kaki-kaki, tapi setelah diperiksa bagian kaki-kaki depan kiri itu masih sangat bagus dan semua parts ternyata sudah baru. Dan ternyata menurut salah satu mekanik di bengkel, suara tersebut itu bukan berasal dari sektor kaki, melainkan dari dalam dashboard. Katup penutup hawa luarnya sudah rusak, jadi solusinya dimatikan saja switchnya. Setelah gue bawa jalan, bener-bener senyap, udah gak ada lagi bunyi-bunyi seperti klutuk-klutuk kaki-kaki yang bermasalah. Jadi nyaman sekali nyetirnya. Itulah yang selalu gue maksud dengan diagnosa tepat, pas tidak perlu sampai salah beli parts dan mengeluarkan uang lebih. Kalau kebanyakan coba-coba sambil beli, pasti rasanya akan berat mengeluarkan biaya servis yang berulang. Pastikan mekanik kalian paham mobil kalian, merek apapun itu, nggak harus Chevrolet. Jadi kalian nggak keluar duit berkali-kali untuk maintenance mobil kalian. Baiklah, sekian dulu cerita ngebengkel Captiva bensin facelift gua kali ini. Semoga konten ini bermanfaat untuk yang punya Captiva bensin facelift, buat yang mau long term pakai mobil ini, atau mungkin ada yang sedang cari unit juga, jadi bisa diperiksa record servisnya kalau kilometernya sudah tinggi seperti punya gua. Kembali gue mau ajak kalian untuk terus mendukung channel gue dengan like, share, komen, dan subscribe ke channel gue. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe. Dukungan kalian akan selalu menjadi penyemangat gue untuk mengonten tentang otomotif. Selanjutnya ada ide apa lagi nih yang bisa gue bahas? Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya.